Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 12, 11, dan 10. Kepada Bapak Andi Samudro, Sarjana Komputer, selaku Kepala SMK 1 Bandung. Kepada Ibu Ramiah SAP, selaku Koordinator Tata Usaha. Pada Bapak Ibu Guru, staf karyawan, dan seluruh anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, mari kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi ini kita diberikan cuaca yang cerah, mendapatkan sinar matahari. Setelah kurang lebih hampir seminggu kemarin kita hujanan sampai banyak yang ames, banyak yang batuk ya. Ya, suaranya terdengar ya. Kemudian tak lupa juga salam dan sholawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Ini ames atau dingin atau lapar? Lapar ya, kita lihat dulu. Semangat pagi. Pagi luar biasa, semangat sini. Lumayan ya, walaupun masih rada lempem dan banyak suara batuk. Ya. Baik anak-anak, tema kita hari ini adalah menyambut Sumpah Pemuda, di mana besok tanggal 28 Oktober kita akan memperingati harinya kalian ya. Kategori kalian sudah masuk pemuda belum? Sudah belum? Sudah. Apa masih anak-anak? Tidak ya. Secara fisik tinggi-tinggi, besar-besar ya. Kalau mentalnya gimana ini? Mentalnya sudah pemuda-pemudi atau masih anak-anak? Anak? Oh iya, campur ya. Oke, kalau mentalnya sudah diharapkan dewasa ya. Masa peralihan, pra-remaja. Nah, kalau secara hukum biologis dianggap dewasa, remaja itu kalau sudah sunat bagi yang cowok. Ada yang belum sunat? Oh ada, siapa? Ngacung, nanti saya daftarkan sunat gratis. Ya. Oke, ya aman ya. Tapi kayaknya kalau seusia ini nanti pakai grendel ya. Kalau yang perempuan ditandai dengan sudah datang. Nah, kaitannya dengan fase remaja ini ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh anak-anak sekalian ya. Masih bisa memperhatikan tidak kira-kira? Oke, masih bisa. Nah, apa kira-kira yang harus diperhatikan? Karena sistem jasmani kalian itu secara biologis itu sudah sangat menyerupai orang dewasa. Ya, tetapi secara psikis atau mental itu sebenarnya belum anak-anak. Ya, makanya kalian masih dipanggil anak-anak. Ya. Karena secara psikologis belum mempunyai pengalaman yang matang. Ya, makanya kalau di kelas 12 itu ada pelajaran di pelajaran agama itu ada pelajaran pernikahan. Untuk mempersiapkan diri bagi kalian nanti yang sudah dewasa untuk memasuki dunia dewasa dalam artian menikah dan sebagainya. Tetapi ini ada tetapinya. Anda itu sudah punya kemampuan untuk biologis ya. Ini pelajaran yang harus disampaikan, bukan hal tabu ya. Nah, kemampuan biologis ini apabila tidak disertai dengan pengendalian baik itu secara norma, agama maupun undang-undang, ini akan membahayakan anak.
Tahu nggak kira-kira bayinya? Kemampuan biologis yang sudah bisa dilakukan oleh anak-anak seusia Anda tanpa ada landasan hukum dalam artian menikah. Paham ya maksud saya ya? Nah, ini harus hati-hati. Apalagi zaman sekarang, zamannya era apa ya? Bisa dikatakan pengaruh medsos mungkin ya. Banyak komunitas-komunitas yang enggak pas, yang mungkin masuk ke ranah kehidupan anak-anak ya. Walaupun di sini saya harap tidak ada. Ya, amin. Nah, di sini perlu diperhatikan oleh kalian biar kalian tahu ternyata hal-hal tersebut itu bisa mempengaruhi kalian di mana saja. Walaupun mungkin kalian tidak keluar rumah, tapi bisa masuk melalui medsos, melalui game, melalui seni-seni dari barat ya. Yang notabene itu adalah hal-hal yang tren, yang gaul. Nah, ini harus hati-hati ya. Ini jebakan Batman. Jika kita sudah menyukai public figure, artis, kadang kita menganggap semua yang dilakukan oleh artis tersebut adalah benar. Ya. Belum lagi melalui media-media game, di mana di dalam game itu nanti akan muncul room, ya, ruang-ruang untuk berkomunikasi. Dan di dalam room ini yang membahayakan, banyak pengaruh-pengaruh negatif. Ya. Saya sebutkan sekali saja, yaitu pergaulan bebas. Yang mengerikan adalah LGBT. Nah, ini tidak boleh kalian sebagai pemuda-pemudi Indonesia ikut-ikutan atau tergabung dalam hal seperti itu. Sudah pasti dilarang oleh agama, hukum juga sangat melarang, dan tradisi kita orang Timur juga sangat melarang. Nah, ini harus dicamkan. Banyak pemberitaan ya, banyak pemberitaan. Tapi semoga tidak ada di belakang ya, di media sosial, di kota-kota besar. Kasus penularan penyakit-penyakit yang sangat menakutkan, yang merenggut banyak nyawa. Nah, ini harus menjadikan perhatian bagi kalian. Jangan sampai kalian terjerumus dan menjadi korban dari budaya yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kesehatan secara fisik. Fisik modal utama kalian sebagai calon penerus generasi yang akan datang. Jadi modal untuk bekerja, ya, belajar, beribadah dan sebagainya. Menjaga fisik, kesehatan secara fisik dimulai dari pola hidup yang sehat, istirahat yang tepat, istirahat yang cukup saja, kalau tidak tepat tidak bagus. Ada teori mengatakan tidur yang sehat itu 8 jam, tapi 8 jamnya itu dimulai dari jam 12 malam sudah ada tepat. Ya, yang tepat itu adalah waktu biologis kita mengharuskan kita untuk beristirahat antara jam 9 sampai jam 10 itu sudah harus istirahat. Ya. Nah, silakan dihitung sendiri berapa idealnya dari waktu tersebut. Kemudian pola makan yang sehat. Utamakan makanan yang orisinil, real food ya istilahnya. Bukan makanan-makanan ultra proses food. Apa itu UFV? UFV itu produk-produk makanan yang sudah diolah melalui pabrik. Ya, misal makan ayam tapi ayamnya sudah dalam bentuk kemasan plastik, nugget misal. Ya, soal itu saya ini banyak sekali kita temukan ya, dan itu sangat menjadi tren makan yang keren. Padahal itu kurang sehat. Ya, misalkan makan real food. Kalau makan ayam ya ayam yang masih ori ya, maksudnya dimasak manual di warung, di rumah. Makanan instan itu juga UFV. Tidak terasa di usia kalian, tapi akan terasa nanti ketika kalian sudah dewasa. Banyak penyakit degeneratif yang muncul di kalangan anak muda.
melalui makanan yang kurang sehat dan tren-tren masa kini ya. Kopi dan sebagainya ya full dengan gula, pengawet, pewarna dan sebagainya. Jadi persiapkan kesehatan secara fisik antara lain dengan beristirahat, memilih makanan yang sehat dan berolahraga. Sekarang alhamdulillah sudah ada program olahraga setiap pagi ya. Nah, misalkan Anda juga kalau di rumah menyempatkan diri untuk berolahraga, rutinkan, jadikan itu sebuah kebiasaan. Kemudian yang tak kalah penting adalah menata psikis kalian. Jangan melibatkan pikiran-pikiran kalian sehingga kalian menjadi orang yang stres, ya, mager, dan sebagainya karena pengaruh media sosial. Misalkan dari hidup sehat itu kalian jaga tidak hanya ketika kalian murid sampai nanti seterusnya ya, menjadi modal utama untuk kehidupan. Oke, mungkin itu saja pesan saya dalam menghadapi hari Sumpah Pemuda besok. Semoga kalian tetap menjadi pemuda-pemudi Indonesia yang mempunyai jati diri Indonesia ya, yang menjunjung tinggi nilai kesopanan, tata krama, kejujuran, dan susila ya. Nah, sekian dari saya, mohon maaf apabila hal-hal yang saya sampaikan kurang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.